Di episode Jabar Explore kali ini kita akan mengeksplor Kabupaten Ciamis dengan mengunjungi beberapa tempat wisata alam dan UMKM yang mungkin belum kalian ketahui. Sebuah kehormatan bagi kami tim Jabar Explore karena di eksplorasi kedua kali ini Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra hadir dan ikut melepas tim Jabar Explore dari Tourism Information Center Kabupaten Ciamis. Khususnya kepada teman-teman Jabar Explore di Kabupaten Ciamis, Ciamis air manis. Insya Allah masyarakat Kagem Manis. Selaku komunitas dan juga komunitas Jayagiri 4x4 mengunjungi tempat-tempat wisata yang mungkin belum banyak diekspos. Ada satu hal yang unik di pagi ini. Kami mencoba mencicipi kopi dengan nuansa kafe, namun di dalam sebuah bis. Peninjauan destinasi wisata Kabupaten Ciamis. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim Jabar Explore. Baik. Selamat jalan untuk road to destinasi wisata di Kabupaten Ciamis untuk tim Jabar Explore. Tidak jauh dari lokasi keberangkatan kita terdapat sebuah tempat pembuatan makaroni. Kita sekarang ada di tempat ini, sebetulnya namanya Dua Putra ya, yang punya tempatnya teh Pak Ami dikenalnya teh. Makanan ringan kriwil. Produknya memang banyak sebetulnya, tidak hanya makaroni, tapi paling jagoannya nih makaroni. Nah, jadi di sini tempat dari mulai penggorengan, dibumbuin, dikemas, kemudian distribusi ke banyak kota di Indonesia. Itu salah satu mereka BJB juga. Yang pedasnya nih, kayaknya mana yang pedasnya? Nama saya Pak Aming, asli dari Cimari, Ciamis. Berdiri usaha ini dari tahun 2009 sampai sekarang, ya alhamdulillah. Saya tidak perlu memakai semacam pewarna, terus zat kimia, tidak, ini alami. Ini racikan saya dari awal saya buka usaha, itu sampai sekarang saya sampai inovasi sendiri gitu. Jenis usaha ya memang makanan ringan yang dikasih merek Dua Putra. Berjenis seblak jengkol, ada seblak usus, makaroni kriwil, ada seblak cikur, makaroni bantat, terus ada fiksus,
ada makaroni soto cabe hijau gitu, cabe merah. Dua putra ini ya memang sih dari dulu udah dikenal gitu ya, awal dari tahun 2012 sampai tahun 2000 sekarang, dari Bandung, Bekasi, Cikampek gitu udah pada tahu merek perusahaan saya. Alhamdulillah ya, sejak sampai tahun sekarang saya dikasih pinjaman sama BJB gitu ya, dari sekarang saya tidak pernah putus. Jadi menciptakan makanan itu memang sih saya hobi itu dari dulu sampai sekarang gitu. Makanya jangan sampai kita ditiru sama orang gimana caranya gitu. Di lokasi selanjutnya kami disambut dengan kesenian daerah Bebegik Sukamantri. Masyarakat yang berada di daerah Sukamantri. Bebegik Sukamantri bukanlah orang-orangan sawah, melainkan kesenian tari-tarian dari Ciamis yang menggunakan topeng kepala singa seperti topeng barong dari Jawa dan Bali. Adapun yang membedakannya, topeng ini mengenakan rambut gimbal dari susunan bunga rotan atau bunga caruluk yang disebut bubuai. Juga bagaimana Pak Sekjennya Pak Budi di sini ya, itu bagaimana mengeksplor Kabupaten Ciamis supaya nanti... Kolam renang Tirta Winaya yang berlokasi di Kertahayu, Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Ciamis, berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan masih eksis ketika penjajahan Belanda berakhir dan Indonesia diduduki oleh Jepang. Sekarang, walau tidak seramai dulu, kolam renang Tirta Winaya masih sering dikunjungi masyarakat Ciamis. Selamat siang, Assalamualaikum Sobat Wisata. Ini kita sekarang berada di kolam renang Tirta Winaya yang baru saja dilihat oleh teman-teman dari Jabar Explore. Ini adalah kolam renang yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pariwisata. Kolam renang Tirta Winaya adalah bagi Kabupaten Ciamis ini kolam renang yang sangat legendaris karena ini kolam renang paling tertua. Tahun 80-an dulu ini adalah paling sangat diminati oleh masyarakat Kabupaten Ciamis. Di tahun 2021 sampai berikutnya ini akan berubah total, di mana kolam renang ini akan direnovasi, ada bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nantinya di sini tidak hanya kolam renang rekreasi, tapi juga ada kolam renang prestasi, juga ada floating market, dan juga ada galeri-galeri untuk menampung UMKM yang ada di Kabupaten Ciamis. Sehingga nanti kalau teman-teman sobat wisata datang ke sini lagi 1 atau 2 tahun ke depan, pasti akan kaget karena suasananya sudah berubah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh sobat wisata Jawa Barat dan dimanapun berada, ini untuk nanti datang ke sini karena akses jalan ke kolam renang ini adalah yang paling dekat di antara semua kolam-kolam renang yang ada di Kabupaten Ciamis. Kami bergerak 40 km ke utara menuju Situ Mandala Rancah yang masih berada di Kabupaten Ciamis. Di sini kami singgah sebentar ke Puncak Bangku, sebuah spot yang berada di dataran tinggi Kabupaten Ciamis yang menyajikan pemandangan pegunungan yang hijau di sekelilingnya.
Namun karena waktu kami tidak banyak, maka kami langsung menuju produsen makanan ringan khas Saroja Sarmini dan Bolu Kijing. Nama saya Mila Jamilah. Saya punya usaha bernama IKM-nya Sangkan Hurip dengan merek Ibu Isur. Produk saya adalah Saroja, Sarmini, keripik talas, bolu kijing, keripik pisang, dan goreng bawang pedas. Usaha saya dari tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dengan jumlah karyawan saya sudah mencapai 20 orang. Alhamdulillah mereka sangat solid dan mau bekerja sama dengan saya. Kapasitas produksi untuk Saroja sudah mencapai 30 kilo per hari. Itu mencakup Saroja dan Saroja Mini. Kalau untuk keripik pisang 35 kilo per hari. Kalau keripik talas sekitar 25 kilo. Dan untuk bawang goreng pedas sekitar 5 kilo per hari. Usaha saya mulai berdiri dari tahun 2015. Alhamdulillah permodalan berjalan dengan lancar dengan adanya tambahan modal dari BJB sehingga membantu untuk kelancaran usaha yang saya jalani. Dari sini kami kembali bergerak 18 km ke barat menuju sebuah situs yang bernama Situs Astana Gede. Situs ini terletak di kaki Gunung Sawal di Dusun Indrayasa, Kecamatan Kawali, sekitar 27 km di utara ibu kota Kabupaten Ciamis. Dalam kompleks situs seluas 5 hektar ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah berupa punden berundak, menhir, prasasti, dan makam-makam kuno bercorak Islam. Situs Astana Gede ini ada beberapa masa, yaitu masa prasejarah, sejarah, dan masa Islam. Prasejarah di sini dengan adanya beberapa menhir, dan sejarah itu ada beberapa buah prasasti batu tulis. Terus ada masa Islam, di sini ada beberapa makam pembesar penyebaran agama Islam, diantaranya yaitu makam Pangeran Usman. Beliau utusan dari Kesultanan Cirebon bersama-sama dengan Adipati Singasala. Di sini ada masa Kerajaan Galuh, yaitu pada abad ke-14. Di sini ada Abu Jasad Putri Diah Pitaloka, beliau yang mau dipersunting sama Hayam Wuruk. Terus ada ayahnya yaitu Prabu Linggabuana, yaitu dengan Sang Hyang Linggahyang
Dan ada Sang Hyang Lingga Bimba, di situ disimpannya Abu Jasad Pramesuri Dewi Laralinsing. Sang Hyang Lingga Hyang itu ada mitosnya, yaitu disebutnya batu penyandungan. Bukan dalam arti nyandung itu kalau laki-laki ke perempuan aja, dalam hal pekerjaan. Ini cuma ukuran, gimana rasanya kalau kita nyandung atau poligami. Jadi keliling, 7 keliling tahan napas. Dan di situ ada mata air, yaitu disebutnya batu cermin atau pangentengan. Di situ disimpannya Abu Jasad Putri Diah Pitaloka atau Citra Resmi. Itu di dalamnya itu ada air. Mitosnya itu bagi perempuan bisa dipakai cuci muka. Mitosnya itu biar awet muda. Perkenalkan, nama saya Eman. Di sini sebagai juru pelihara dari BPCB Banten. Saya sebagai juru pelihara di situs Astana Gede. Sebelum mengakhiri eksplorasi di hari ini, kami singgah di sebuah kedai kopi. Perkenalkan, nama saya Fatauzi Pratama, saya usaha Ciamis Coffee. Ciamis Coffee ini berdiri sejak tahun 2019. Untuk kedainya ini sebenarnya baru berdiri selama 4 bulan. Sebelumnya saya ngeproduksi kopi bubuk. Dengan adanya DigiCash ini sebenarnya mempermudah untuk pembayaran karena prosesnya yang imani, serta lebih banyak menjangkau kaula muda untuk lebih sering berbelanja karena prosesnya yang cashless. Dan ketiga adalah nggak ada kembalian yang harus kita mempersiapkan uang. Jadi lebih mempermudah dengan adanya DigiCash ini. Setelah menikmati kopi, malam ini kami akan menghabiskan menikmati tidur di alam terbuka. Iya, masih di gunung. Ya udah, ya izin sekarang. Iya, ya, boleh ya. Ya oke. Paham. Dharma Caang. Di Pinus Camping Ground inilah kami bermalam. Hutan pinus Dharma Caang termasuk dalam kawasan kaki Gunung Sawah. Maka tak heran cuacanya begitu sejuk dan masih jauh dari polusi. Cocok untuk menghabiskan akhir pekan bersama sahabat, pasangan, atau keluarga. Hangatnya mentari pagi dan sejuknya udara seakan mengajak kami untuk segera melakukan eksplorasi di trek off-road Dharma Caang. Jabar Explore 4x4 Expedition di Kabupaten Ciamis.
habis camp terus kita off-road. Sebetulnya di depan ini ada dua pilihan jalur, ada yang mudah, ada yang masuk kubangan. Tapi pada milih masuk kubangan biar challenge. Ujungnya tetap harus pakai wind. Itu perlu keluar dari kubangan. Karena serunya perjalanan menjajal trek Dharma Caang dan adanya beberapa kendala yang dialami mobil dari beberapa tim kami, eksplorasi pun berlangsung hingga larut malam. Nah, inilah eksplorasi kami di Kabupaten Ciamis. Sampai ketemu lagi di eksplorasi selanjutnya.